Banyak orang-orang yang CV-nya itu menipu. Maksudnya? Ya CV-nya dibagus-bagusin. Ngapain kompetisi? Ayo kolaborasi. Kita tunggu di YouTube Layanan ID. Wow, emang bisa ngundang-ngundang gitu? Bisa. Ayo. Yang penting itu adalah budaya kerja, habit perusahaan. Pentingnya membangun budaya kerja di perusahaan itu akan membawa dampak yang besar untuk kedepannya ketika tim ini beranjak besar. Itu pasti berdampak. Layanan ID, digitalisasi industri. Aku lanjutin dari bangun puzzle. Bangun puzzle gitu susah nggak? Ya susah. Ngerekrut apa susah? Susah. Nyari orang yang tepat susah nggak? Susah. Ngerekrut orang aja kita tuh bayar mahal, nggak gratis. Benar. Ya kan? Bayar cleans berapa? Iya. Satu postingan 500.000. Bayar job street 3 postingan 1.500.000. Mahal banget ya. Jogja Karir. Jogja Karir. Lokal punya. Ya itu untuk menemukan teman-teman yang mau bekerja itu susah. Yang mau tuh banyak. Yang kita seleksi itu puluhan. Tapi yang sesuai apa yang kita mau tuh sedikit. Banyak orang-orang yang CV-nya itu menipu. Maksudnya? Ya CV-nya dibagus-bagusin. Dia bisa Microsoft Excel, dia bisa PowerPoint, dia bisa apalagi Canva, dia bisa Photoshop, dia bisa Corel. Lamarnya programmer. Pesanan aku jadi admin aja sih. Karena apa? Terlalu banyak template CV, jadi dia malas Ya, ngedit benar. gitu loh. Ketika dibutuhin tuh nggak sesuai. Jadi sarannya ya CV-nya itu ya sejujur mungkin aja, sedeskriptif mungkin pekerjaan yang kamu dapatkan kemarin. Itu tuh sangat membantu. Sangat membantu. Jadi project yang udah dikerjakan, nama proyeknya apa, menggunakan teknologi apa, terus punya tingkat kesulitan seperti apa, integrasinya apa saja. Itu kan yang kita ingin kulik. Kalau hanya sekedar teknologi yang bisa ini, dipersenin, ini persenin. Yang hitung dari mana? Angka ajaib. Puja angka ajaib. Iya, akhirnya kan langkah yang harus kita lakukan ada tes. Iya. Dan ketika dikasih tes itu banyak yang nggak mau mengerjakan, ya kan? Dianggapnya aku cari yang bisa langsung kerja aja lah, kan anak-anak Gen Z gitu. Anak mana? Pasti kan tes dulu kan, Ya pasti. untuk melakukan kecocokan, apakah ini cocok untuk karakter perusahaan ini apa tidak gitu. Ya kita kan kepengen yang terbaik. Apa iya kita mau beli kucing dalam karung? Enggak. Kamu mau sebut aja gajimu 10 juta tapi kamu skillmu hanya 5 juta, yang ngapain gitu. Malah tidak memberikan dampak untuk perusahaan tapi malah gandul. Kasihan teman-teman yang giat bekerja. Banyak di sini kan masih banyak teman-teman yang giat bekerja walaupun ada satu itu. Sudahi. Marilah bertobat. Auzubillah. Ya begitu. Weh Mas, aku mau nanya nih. Tadi kan kata Mas Anggit ada orang yang bohongin CV. Emang ketahuan? Ketahuan lah. Nah, kan kalau aku tulis misalnya skill Figma bintang 5 gitu. Terus aku bilang aja yang ada di jargon di internet. Kayak oke Mas, aku pakai design thinking. Terus metode yang aku pakai bla 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 bla. Emang ketahuan? Tahu. Gimana caranya? Ya elah, kita tuh setiap bulan tuh ketemu wawancara orang tuh puluhan, Pak. Menemukan orang dengan karakter masing-masing itu sangat banyak dan sering kita lakukan. Jadi dengan kamu duduk aja kita udah tahu kayaknya enggak. Dan benar, rata-rata benar. Dukun. Bahaya teman-teman. Mas Anggit ternyata dukun. Hati-hati dibaca loh kalian. Emang bisa kayak gitu? Iya. Masa ada cara duduk bisa Ya ketahuan kan sih? ada ilmunya. Oke. Ada Besok aku ilmunya. mau pelajarin. Bahkan dengan ditanya nanti jawabnya apa, terus gimana caranya dia memberikan solusi atas permasalahan yang ada, itu tuh kelihatan dia itu critical thinking kah atau cuman sekedar jawab terus bohong
Penipu. You are liar. Awal paling sebel itu ketika udah tahap 2 gitu kan, terus mau minta gaji berapa, ngikut aja pak Ya. atau enggak gini sesuai UMR pak. Ya. Nanti nangis, protes di Twitter. Layanan ID gajinya kecil. Padahal Anda sendiri yang salah. Ya begitu. Oke, soal CV nih Mas. CV seperti apa yang menurut Mas Anggit bagus kayak oke, ini dari segi CV gua cocok nih buat ada di tim gua kayak gitu. Oke. Kalau dari orang-orang yang teknis ya kayak programmer, desainer, PA gitu. Itu sebenarnya kita itu pengen ngelihat pengalaman proyeknya Oke. dan pengalaman kolaborasinya. Karena kan pasti dia nggak mungkin dia itu mengerjakan yang sifatnya satu gelondong proyek dia semua. Ya. Ada yang mungkin dia itu per modul. Oke. Kolaborasinya seperti apa, integrasinya apa saja. Itu sih lebih ke situ. Makanya portofolionya itu harus deskriptif. Jangan cuma sepenggal atau satu layout 2 layout. Percuma, nggak bisa dilihat. Nah itu makanya ada loh yang tak terima itu nggak pakai tes. Gimana caranya? Orang dalam. Enggak, karena dia sangat deskriptif dalam menjelaskan proyek-proyek yang pernah dia Oke. kerjakan sebelumnya gitu. Itu sangat membantu potensi penerimaan di awal. Jadi pasti dia punya satu alasan, dia punya satu visi bagaimana dia menjelaskan sedeskriptif itu. Nah itu satu poin. Itu mungkin bisa bohong nggak sih? Mungkin bisa, tapi ketahuan dengan cara dia menjelaskan. Dan kalau misalkan masih lingkup Jogja, kalau kamu bohong kan tinggal tak telepon teman-teman. Ini karyawan bukan? Oh ya. Bahaya. Untung sih nggak gitu. Nah, tinggal dari mana? Oh ya. Sebentar saya calling kawan saya dulu. Oh dari mana? Oh iya sebentar. Dari mana? Oh iya ya. Dari mana lagi? Jogja itu kecil pak. Oke. Besok itu kita akan ketemu lagi. Jadi harapannya ya baik-baik aja. Oke, aku pengen tanya lagi nih Mas. Bahas soal karir lagi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih. Ini terutama hal ini menurut aku penting banget untuk ditanyain karena ini terkait tes. Boleh nggak sih di-spill kira-kira hiring proses kalau masuk di layanan itu gimana? Terutama untuk tim teknis kayak desainer atau dev. Boleh nggak sih? Atau rahasia? Ya kira-kira secara general aja. Untuk tes skillnya apa saja ya? Ya bukan hiring prosesnya kayak dari kirim CV terus nanti akan ada tes kira-kira tesnya gimana? Iya. Oke. Untuk prosesnya kita pertama pasti teman-teman ngirim CV dulu. Ya mungkin 4 hari sampai seminggu pasti kita akan menunggu CV-CV yang lain untuk menjadi pembanding. Nanti akan kita jadwalkan untuk tes pertama. Tes pertama biasanya ke user. Nanti tes kedua nanti sama Pak Wawan. Nanti sebelum tes kedua nanti ada tes teknis sama usernya. Nanti kalau desain nih sama Mas Hendra, kalau React Native sama itu sama kalau yang full stack nanti sama Mas Heri atau Mas Tito. Banyak lagi Mas. Tadi ada yang kelupaan. Kan kita ini timnya banyak nih. Iya. Kayak ada mobile, ada web. Terus dari dirimu sendiri sebagai seorang lead, gimana cara nyatuin cross team saat jalan di project? Dan pernah nggak ngalamin kayak clash gitu kayak ini desain gua lu harus bisa ngedev gitu kayak saya tidak peduli pokoknya harus rilis kayak punya gua. Pernah nggak? Ya pasti ada beberapa kasus seperti itu. Kalau di perusahaan konvensional yang sering berantem itu adalah finance sama marketing. Ya. Finance pengennya irit, marketing pengennya jor-joran. Ya. Itu pasti berantem. Nah kalau di kita yang sering berantem itu kan circle antara desain Ya. berantem dengan dev, Ya. dev berantem dengan QA. Oke. Kan begitu. Ya itu dinamika dalam proyek. Dinamika dalam atas dasar koridor yang
masih dalam pembahasan proyek. Misalnya desainer bilang, "Mas, fontmu salah, harusnya Monster Art, malah Roboto." Nah, itu dia ketika masih ngeyel ya itu dinamika dalam proyek. Tapi ketika devnya bilang, "Desainmu angel, susah, bikin desain yang gampang-gampang bisa enggak?" Bisa. Sangat bisa. Nah, itu udah kasus ini ya, kasus di luar konteks. Oke. Gitu. Itu kita perlu benahi. Nah, kalau di programmer sama QA biasanya kan masalah pendatabasean, API itu nggak jalan, itu sering banget berantem di situ. Ini di web jalan, di aplikasi nggak jalan, di aplikasi jalan, di web nggak jalan, macam-macam. Tapi itu bagian dari proses sih yang harus dijalani. Nggak mungkin proyek itu mulus-mulus aja. Benar. Ketika proyek mulus-mulus aja, pasti yang bermasalah kliennya. Kita sudah selesai. Gimana Pak? Saya nggak suka Mas gitu. Nggak bayar, akhirnya nggak bayar, kita tidak jual. Ya itu dinamika dalam proyek harus dijalani. Tapi pasti semua masalah itu ada solusinya. Pasti. Atas teman-teman bisa terbuka dan kontekstual aja. Terus kalau kayak gitu yang tanggung jawab siapa? Ya banyak yang bertanggung jawab. Level bawah ya pasti PM-nya. Oke. Level hubungan tim dengan klien pasti aku yang suruh maju. Kemarin juga permasalahan tim itu, kemudian kliennya nggak suka dengan PM-nya, pasti dia akan lapornya ke aku, ngadunya ke aku. Pak, ini PM-mu gimana kayak gini. Kalau levelnya terjadi masalah di entry level, pasti yang komplain aku, piye itu timmu kayak gitu ke PM. Ya, pasti ada kapasitas untuk situ. Nah, kalau nggak bisa semua ya itu Pak Wawan. Harus awalnya turun ya. Terus itu kan setiap project running itu kan pasti step by step kan. Iya. Siapa yang megang duluan, terus nanti dioper ke, anggaplah kayak dari klien terus nanti ke PM segala macam, terus lempar ke desainer, ke dev. Nah, terus misalkan ada clash nih. Iya. Anggaplah desainer sama dev clash. Ada entah satu ngerasa kayak desainnya terlalu rumit, atau yang satu kayak devnya nggak bisa slicing gitu. Sebenarnya kayak gitu siapa yang salah? Guys, ini saya tuh harus membela teman-teman semua. Jadi bagaimana menilai siapa yang benar siapa yang salah? Sebenarnya itu bisa dirunutin karena dari aku itu ada kepentingan untuk showing yang terbaik. Oke. Dari dev ada kepentingan untuk untuk development dengan cepat. Itu pasti terjadi masalah di situ. Oke. Nah, bagaimana caranya kita ngambil jalan tengah atau menurunkan ego salah satu untuk bisa proyek ini berjalan dengan lancar. Udah itu aja. Antara devnya yang ngalah atau desainer yang ngalah, udah. Kita baik hati sih, kita aja ngalah nggak apa-apa kok. Ya besok kalau dapat proyek yang agak longgar ya kasih motion semua aja. Gak apa ya. Serius nih. Mas Anggi setuju loh ya. Kalian semua saksinya. Jadi kalau agak susah ntar lapor Mas Anggi aja. Bukan salah gue. Tapi bikin kayak gitu emang boleh ya? Bikin motion yang aneh-aneh gitu. Itu dapat menguntungkan gak sih? Buat layanan Menguntungkan branding perusahaan pasti. Ah. Pasti. Tapi kan dari sisi developer, apa ini Mas? Benar. Saya soalnya pernah ngoding juga ya. Iya gitu. Kecuali ada developer yang overpower yang perlu dikasih makan ya kasih makan aja. Tapi ini tergantung developer juga. Kalau developernya masih intermediate, ya kita harus menyesuaikan juga gitu. Nanti pasti di awal brief project pasti aku akan ikut. Ini tim siapa yang akan kupilih? Oke. Apakah si MVP atau si intermediate atau si advance? Nanti akan kita pilih berdasarkan proyek yang masuk. Skill project gitu. Nah, kita kan ada 3 tim itu, tim MVP, tim intermediate sama tim advance. Jadi tergantung proyek yang masuk, siapa yang bisa masuk di situ.
Itu skalanya apa? makin gede kompleksitas, makin gede value proyeknya. Ketika sudah menyelesaikan semua, makin gede bonus proyeknya untuk tim. Oke. Jadi kita juga dapat. Dapat. Oke. Jadi dari 3 tadi itu dikategorikan berdasarkan apa? Gimana? MVP, intermediate, advance itu filteringnya dari apa? Filternya pasti dari segi fitur, kompleksitas, kemudian dari sisi value projectnya. Itu kan berhubungan semua. Oke. Apa ada project yang mudah harganya tinggi? Nggak ada kan? Pasti kan harganya rendah juga. Nah, dengan tim yang dengan kapasitas tim yang rendah, pasti kan kapasitas salary-nya atau kapasitas value-nya dia juga masih kecil, kemampuan juga masih kecil, gitu kan. Jadi perlu dikasih makan yang gitu. Oke. Kalau tim yang advance kasih makan yang project MVP, ya sehari jadi, terlalu mudah. Itu berarti nilainya per tim atau per orang perseorangan? Per tim. Per tim berarti. Per tim. Terus yang milih orang-orang Mas Anggit berarti? Saya Berarti udah ada nih sekarang kayak ini MVP ini. ada. Jadi ketika project ini deal, terus nanti biasanya saya MOU-an sama klien, terus nanti brief pertama, nanti yang plotting saya. Siapa yang berhak pegang proyek ini? Terus komposisinya biasanya berapa Mas? Kalau untuk intermediate, untuk yang advance MVP itu biasanya sekitar berapa? Komposisi. Nah, untuk komposisi itu ini kembali ke proyeknya ya. Tapi biasanya proyek MVP itu satu full stack, satu designer, satu mobile. Oke. Kalau intermediate 2 backend, 1 mobile. Kalau advance biasanya lebih dari 3 backend, lebih dari 1 mobile. Desainernya tim. Satu. Oh enggak. Desainernya tim. Enggak ada personnya. Kalau yang advance. Kita pernah ngerjakan proyek 6 output 6 modul. Itu desainernya 3. Wow, banyak sekali. Itu aja 2 bulan 3 bulan baru selesai. Wow. Berat sih. Sangat banyak halamannya. Pasti. Iya. Tapi biasanya kayak gitu di prototyping juga nggak? Pastilah. Pasti semua di prototyping. Nggak ada desain yang kita nggak prototyping. Aku pernah dengar soalnya ada yang nggak. Ada yang desain nggak pakai prototype. Di perusahaan lain. Iya. Oh, bukan Layana kan? Bukan. Iyalah, Layana kan terbaik desainnya. Betul. Berani adu. Berani adu, ayo. Mana ya perusahaan vendor IT yang desainnya lebih baik dari Layana? Ayo kita kolaborasi. Ngapain kompetisi? Ayo kolaborasi. Kita tunggu di YouTube Layana ID. Wow, emang bisa ngundang-ngundang gitu? Bisa. Ayo. Ngapain kompetisi? Karena sebenarnya vendor-vendor IT di Jogja ini atau di manalah kita sebut Surabaya, kita sering kolaborasi kok. Kayak kemarin proyek BUMN, mereka itu penuh. Terus akhirnya dilempar ke kita. Kalau kita penuh ya kita lempar ke yang membutuhkan lagi. Itu tuh efek piramid. Nggak mungkin kompetisi lah, kita itu kolaborasi sekarang. Bestie udah deh. Bestie lah sama teman-teman developer lah. Gitu. Manajernya sana, oh pak ini, manajernya oh pak ini, aman lah, proyek ya pak. Siap. Oke, aku mau nanya Mas. Jadi kan aku anak ex kantor sebelah dan aku sudah berpengalaman di bidang ini cukup lama dan membandingkan timnya segala macam. Mentor. Ush, jelas. Kan bandingin beberapa perusahaan tuh, terutama software house. Ya. Aku cek juga di beberapa website software house yang ada di sekitar sini, Ya. itu layanan cukup bagus. Mm-mm. Nah, secara tim juga bagus-bagus. Mm-mm. Tuh gimana caranya ngebangun tim yang sedikit ini bisa membuat mereka jadi overpower semua. Padahal cuma sedikit, kasar ngomong tuh layannya segini. Nah mereka tuh segini gitu loh. Iya. Tapi resultnya bagusan sini. Iya. Itu apa yang bisa buat kayak gitu? Apakah mereka dikasih makan setiap hari? Apakah gajinya lebih tinggi atau dikasih motor satu-satu? Apa Mas? Ya itu ya itu bagian dari kesepakatan.
mereka pengennya apa ya kita kasih. Itu bagian dari dealing lah. Pasti kalau mereka happy, kerja juga pasti happy. Itu jawaban diplomatisnya. Oke. Personalnya ada sendiri ya. Itu jawaban diplomatis. Tapi jawaban yang benar itu adalah membangun tim yang punya loyalitas, yang mempunyai dampak itu lebih keren, lebih oke daripada membangun tim banyak dengan pekerjaan yang rigid, yang disiplin, tapi nggak punya loyalitas. Bisa bayangkan kalau kamu punya banyak tim tapi hanya mengerjakan 1-2 task setiap hari, sangat tidak produktif dibanding kamu punya sedikit tim, punya banyak role, punya banyak job, yang mana dia dibikin sibuk untuk di situ. Itu mereka lebih happy. Dan karena kita perusahaan masih kecil, peluang karir itu masih terbuka. Betul. Jadi masih banyak posisi yang kosong. Ini ya, posisi kosong itu sekarang business development untuk bantuin aku terutama. Karena kan Dilaya nggak punya marketing tuh. Mana ada perusahaan di dunia ini nggak punya marketing, ya cuman sini. Ada lah. Kan marketingnya ini megang finance juga, megang ini. Ya gitu. Jadi apa tadi? Ke distract. Itu marketing. Ya. Kita nggak punya marketing, terus kita nggak punya trainer. Kita kan mau bikin satu layanan baru, kita nggak punya trainer. Kita nggak punya analis. Analisnya ada, tapi kan diperbantukan, bukan pure analis. Kita belum punya. Kita belum punya QA automatic testing, kita belum punya. Kita belum punya DevOps yang mumpuni, kita belum punya. Kita belum punya security engineer, kita belum punya. Front end web kita nggak punya. Yang khusus slicing gitu. Iya, kita nggak punya front end web, rata-rata anak-anak full stack ya. Kemudian kita nggak punya apa ya? Kita nggak punya CMO, kita nggak punya HRD, ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak punya accounting, kita nggak punya, banyak sekali kita nggak punya. Supervisi, kemudian apa ya, perusahaan di lain itu punya jabatan-jabatan aneh-aneh gitu tuh kita nggak punya. Tapi kenapa bisa jalan dan resultnya tuh luar biasa gitu loh. Apakah di sini isinya Avenger semua? Ya enggak lah, yang penting itu adalah budaya kerja, habit Oke. perusahaan. Pentingnya membangun budaya kerja di perusahaan itu akan membawa dampak yang besar untuk kedepannya ketika tim ini beranjak besar. Itu pasti berdampak. Seperti apa? Budaya kerja yang kita bangun ketika perusahaan masih kecil, ketika perusahaanmu besar growth, itu akan kebawa. Orang-orangnya juga akan kebawa. Oke. Oke, udah banyak kita ngobrol macam-macam banget. Dari masalah perasanan kantor, gimana cara hiring masuk di sini, overall timnya di Layana gimana. Iya. Mungkin karena sudah cukup malam, 1 jam. sudah pocong sudah hampir datang. Mungkin saatnya kita pulang. Thank you teman-teman yang udah nonton dan lihat dari awal sampai selesai. Mungkin sekian dari kita. Dari aku mohon maaf kalau ada salah. Dengan layanan IT, digitalisasi industri.